Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Malam ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai fadilah daripada surat Yasin bersama guru kita ini, Ustadz Yan Bakhtiar yang sudah hadir bersama kita. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini sebelah saya ada jamaah kita, orang tua kita, Pak Suharno. Pak Suharno. Gimana Pak Suharno? Sehat? Sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah ini kita langsung aja nih Ustadz nih. Iya, iya. Ini kan terkait dengan surat Yasin kita. Ya. Kalau di kegiatan sehari-hari warga nih, kalau kita ulang tahun bacanya Yasin, syukuran pindah rumah bacanya Yasin, kemudian lahiran anak kita juga baca Yasin, keluarga kita meninggal dunia juga kita membacakan surah Yasin. Nah, sebenarnya asbabun nuzul daripada surat Yasin ini bagaimana Ustaz? Tafadhol Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai asbabul nuzul daripada surah Yasin, ini kami ya ada baca kitab ini. Surah namanya Tafsir Yasin Hamami. Ya, bagi yang punya nanti silahkan dibuka. Jadi kita baca kitab dulu sebentar supaya jelas. Ya. Kalau kita ngobrol doang ya cuma ngelantur nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimakumullah wa adaman naf'abihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid darraini amin aqwala. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Hadhihi suratu Makkiyah. Ini surah Yasin ini surah Makkiyah, diturunkan di kota Makkah. Kan ada surat Madinah, ya Madaniyah. Nah, ada surat Makkiyah. Wasababu nuzuluha, dan sebab turunnya itu annal kufaro qalu inna Muhammadan laisa bisyai'in wala mursalun. Jadi sesungguhnya orang kafir itu berkata, inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad itu maksudnya nabi kita, Nabi Muhammad, laisa bisyai'in wala mursalun. Ya. Nabi Muhammad itu menurut orang kafir itu dia bukan apa-apa dan dia bukan seorang rasul. Balhuwa yatimu Abi Thalib. Bahkan dia hanya seorang yatim daripada Abi Thalib. Kata orang kafir begitu, ya. Wa ma zahaba ilal maktabi. Kata orang kafir nih. Dan Nabi Muhammad itu kata orang kafir, dia tidak belajar. Wa ma ta'allamal ilma minal muallim. Ya. Dan dia tidak belajar kepada seorang guru. Pakai payasiru nabiyan. Ya. Bagaimana ini bisa menjadi nabi? Kata orang kafir begitu. Nggak belajar. Iya, dia cuma anak yatim. Ya, nggak belajar. Ada gurunya. Nggak punya guru. Maksudnya begitu. Ya. Pakanal kufaru musirina fi inkarihim. Begitulah orang-orang kafir itu terus menerus ya mengingkari kenabian dan kerasulannya Nabi Muhammad, Nabi kita. Faradallahu ta'ala, maka
Allah nih menolak nih dengan hujah daripada orang kafir tersebut ya. Wa anzala hadhihi surah, dan kemudian Allah menurunkan surah, maksudnya surah Yasin ini. Wa syahida bizatihil jalil ala risalatihi, dan Allah tuh bersaksi dengan zatnya yang maha agung atas kerasulannya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah memberi kesaksian wa nubuwatihi, dan kenabiannya. Faqala ya Muhammad, kata Allah nih ya. Faqala ya Muhammad. Ya. Maka ya Allah bertanya kepada ya Muhammad, inna ankarul kufar, sesungguhnya orang-orang kafir mengingkari risalataka, ya, kerasulanmu. Fala tagummu bizalik, ya, kamu jangan bersedih, kata Allah begitu. Orang kafir ingkar atas kerasulanmu, atas kenabianmu, wahai Muhammad kamu jangan sedih, gitu, kata Allah begitu. Ana asyhadu innaka laminal mursalin. Ini ayatnya itu, laminal Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Nah, jadi kata Allah, aku akan bersaksi sesungguhnya engkau Muhammad laminal mursalin, yaitu daripada utusan Allah. Falamma kanat hadhihi suratu, ya, maka tatkala ini surat ini dalatan, menjadi bukti, ya, wa syahadatan, dan menjadi saksi ala risalatihi, atas kerasulannya baginda Rasulullah SAW. Falaja Roma annaha, ya, maka tidak diragukan lagi tuh annaha sorot, bahwa baginda Rasulullah itu adalah seorang Rasul dan Nabi. Fa innaha sorot qalbal Quran, maka sesungguhnya ya Yasin itu menjadi hatinya Quran, ya. Kama qala alaihi salam, sebagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda, inna likulli syai'in qalban, sesungguhnya pada sesuatu hati itu ada hati, ya. Qalbul Qur'ani Yasin, dan hatinya Al-Qur'an itu Yasin. Jadi Yasin itu misal Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an itu mempunyai hati. Nah, hatinya itu surah Yasin. Waman qara'aha, waman qara'aha, barang siapa yang membacanya, membaca surat Yasin maksudnya, kataballahu qira'atal Qur'an asra marrah, Allah akan menulis tuh bagi yang membaca surah Yasin itu 10 kali. Jadi kalau kita baca Yasin sekali, bacanya maksudnya bukan Yasin, bukan gitu ya, Yasin sampai wafi akhiril ayat gitu loh. Nah, itu kita baca sekali, ya, surah Yasin. Nah, itu ditulis sama Allah pahalanya 10 kali. 10 kali pahalanya. Wa kama qala alaihi salam, ya, annallaha ta'ala, bagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda, ya, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala qara'a suratu Yasin wa Toha, jadi sesungguhnya Allah itu membaca surah Yasin dan Toha. Toha surahnya, surat Toha, surat Muhammad, surat Toha. Jadi Allah tuh membaca surah Yasin dan Toha, ya, qabla ayyakhlukos samawati wal ard, sebelum diciptakannya tuh langit dan bumi, bi alifai amin, yaitu 2000 tahun. Jadi 2000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah udah membaca surat Yasin dan Toha. Padahal tuh belum diciptakan tuh langit, ya. Palama sami'atul malaika, dan ketika itu para malaikat mendengar, qalu, para malaikat tuh berkata, tuba li ummati Muhammadin
berbahagialah bagi umat Muhammad. Siapa umat Muhammad? Ya kita nih. Ya. Nazala alaihim hatani surotani, yaitu telah turun atas mereka, maksudnya atas umat Muhammad itu turun 2 surat. Apa surat yang tadi? Yaitu surat Yasin dan Toha. Tuba, maka berbahagialah liman tahammala bihima, ya, bagi orang yang membiasakan keduanya, maksud membiasakan keduanya. Watuba, ya, dan berbahagialah, ya, li alsinati tatakallamu bihima, orang yang lidahnya biasa tuh membaca 2 surat itu, yaitu Yasin dan Toha. Wa kama qala alaihi salam, dan sebagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda, inna ahlal jannati la yaqra'una syai'an minal qur'ani, ya, sesungguhnya kata baginda Rasulullah, penduduk surga itu tidak akan membaca sesuatu daripada Al-Quran illa Toha wa Yasin wa suratul Rahman, yaitu yang dibaca oleh ahli atau penduduk daripada surga yang dibaca Qurannya itu, yaitu Toha, Yasin, dan surah Ar-Rahman. Wa kama qala alaihi salam, ya, sebagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda, ayyuma muslimin wa muslimatin quri'a indahuma suratu Yasin wa huma fi sakratil maut nazala alaihima bi adadi kulli harfin asyaratu amlak. Kata baginda Rasulullah SAW, ayyuma muslimin, ya, bila mana ayyuma muslimin wa muslimatin, ya, bila mana seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan, quri'a indahuma suratu Yasin, nah kemudian membaca di sisi keduanya itu surah Yasin, wahuma fi sakratil maut, ya, kemudian maksudnya ada orang sakratul maut dibacakan Yasin gitu loh, ya. Nah, ketika dia mau sakratul maut dibacakan Yasin, nazala alaihima, akan turun tuh, ya, kepada orang yang lagi sakratul maut itu biada di kulli harfin, yaitu dengan bilangan tiap-tiap huruf asro amlakin, yaitu 10 malaikat. Coba baca Yasin, Yasin kan 2 huruf, berarti 20 malaikat. 1 huruf, nah 10 malaikat. Jadi kalau sampai kita baca Yasin berapa huruf tuh sampai selesai, ya? Banyak. Banyak. 1 huruf aja tuh malaikat yang turun, ya, menemani ke jenazah itu 10, ya. Kemudian ngapain tuh malaikat? Ya turun, ya. Yakumuna baina aidiyahuma. Mereka tuh pada berdiri, malaikat tuh. Yang tadi 1 huruf kan 10 malaikat. Turun tuh, dia pada berdiri tuh di hadapan jenazah itu, ya. Jadi di hadapan orang lagi sakratil maut tuh. Baina aidiyahuma, di antara keduanya, sufupan. Kemudian dia mau bikin saf seperti kayak orang sholat gitu. Yusalluna alaihima wa yastaghfiruna lahuma. Dia berselawat atas keduanya dan beristighfar, maksudnya mohon ampun. Jadi dia dengan datangnya malaikat itu memberi ampunan buat jenazah itu. Wa yashhaduna ghuslahuma. Kemudian para malaikat yang turun itu tadi tuh menyaksikan tuh ketika jenazah itu dimandikan. Wa yattabi'una janazatahuma, dan mengiringi itu ketika jenazah itu mau dikubur. Ya, sampai gitu tuh. Dimandiin, ya, kemudian ngiringin ke kubur. Wa kama qala alaihi salam, aksiru qira'ata hadhihi surah. Nah, sebagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda, ya, perbanyaklah membaca ini surat, maksudnya surah Yasin. Nah, fa inna fiha khosaisun kasiratun, maka sesungguhnya di dalamnya itu banyak keistimewaan. Surah Yasin itu banyak keistimewaan. Apa itu diantaranya? Hatta kila fi syarhi hadzal hadis, ya, sebagaimana dikatakan penjelasan di dalam hadis, innal ja'i'a, ya, sesungguhnya orang yang lapar, orang lagi lapar nih, ya, iza qara'aha, apabila dia membaca surah Yasin maksudnya, ya,
yakhdurul qalbi, ya, akan hadir di hatinya tuh asba'ullah, ya, Allah akan mengenyangkan tuh min fadlihi, daripada keutamaannya. Jadi ada orang kelaparan, ya, nggak ada beras yang mau dimakan, nggak ada panganan, ya, baca Yasin, ya, Allah akan ngasih kenyang. Amin. Ini kan udah janji Rasulullah, ya. Wa inna qara'aha, apabila dia baca nih, ya, al khaifu, orang yang sedang takut, ya, azhaballahu ta'ala huznihi, yaitu Allah akan menghilangkan tuh rasa takutnya, dan kemudian atas kesedihannya, ya, dia takut kan sedih, ya. Nah itu kalau kita baca Yasin, insya Allah ketakutannya akan ditutupi sama Allah, ya. Wa inna qara'ahal fakir, ya, apabila, ya, orang sedang fakir nih, ini dibacain ke Yasin tuh, khalaso min dainihi, ya, dia akan selamat daripada hutang-hutangnya. Banyak hutang, baca Yasin, ya. Wa iza qara'aha al hajat, ya, zul hazat, apabila dia membacanya, ya, ada hazat nih, ya, wadallahu ta'ala ala hajatihi, ya, Allah akan kabulkan tuh segala hajat-hajatnya dengan sebab baca surah Yasin. Waman qara'aha fi subhi, barang siapa yang membacanya pada waktu subuh, ya, yakunu fi amanillah, ya, Allah akan jadikan tuh keamanannya baginya tuh, ya, ilal masai, sampai sore hari. Dia baca subuh, ya, dikasih keamanan sama Allah sampai sore hari. Wafi aibaldati iza tuliyat, ya, dan apabila didatangkan tuh, ya, apabila dibaca, ya, wa quri'at rafa'allahu ta'ala, apabila ditafsirkan Allah akan mengangkatnya, anhumul bala, yaitu daripada bala, wal qatha, dan daripada pacaklik, wal wala, daripada penyakit, ya, wa ta'un, ya, penyakit ta'un, wal waba, dan bala bencana, wal marad, dan penyakit, ya, bihurmatihima, daripada segala kehormatannya, man qara'aha, barang siapa yang membacanya fil lail, pada waktu malam, yakunu ahluhu bi amanillah, Allah jadikan keluarganya dalam keamanan Allah Subhanahu wa taala ila subhi. Kita baca malam, ya, sampai pagi dijaga oleh Allah. Besok kita lanjutkan ayat selanjutnya, ya. Mungkin ada yang mau ditanya? Jelas ya. Jelas, ya. Jadi manfaatnya tuh gitu. Ya, jadi turunnya surah Yasin itu karena sebab orang kafir tuh tidak percaya dengan kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad. Oh, Muhammad itu cuma anak yatim, anak Abi Thalib. Dia nggak belajar pada seorang guru. Dia nggak pernah belajar, maksudnya begitu, karena nggak kelihatan. Dia kan belajarnya sama malaikat Jibril. Ya Rasulullah, iya, malaikat Jibril. Iya. Makanya kalau orang yang di luar Islam, ya begitu mengingkarinya, karena dia nggak percaya awalnya. Nah, kita yang bagi yang beragama Islam, ya banyak baca, harus banyak tanya ke guru. Kayak ini kan ada taunya dari mana nih? Dari Syekh Hamami ini, ya, tafsir Hamami Yasin. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada lagi ini, Pak, Ya, seperti Muhammadiyah kan nggak potong-potong, jadi nggak selengkap ini, ya. Jadi artinya orang meninggal nah, nggak baca Yasin, Nggak tahlil gitu ya. tahlil. nah. Ya, kalau kepercayaan seperti itu, gimana? Ya apa ya, untuk pesta-pesta Nah, dibacakan. Kalau kita bacakan Yasin kan. nah. Nah, kalau Muhammadiyah tidak. Oh gitu. Kalau mau kubur ya udah kubur gitu aja. Jadi kan tadi keutamaannya, ya, bukan main tuh, ya. Kalau satu huruf aja orang lagi sakratul maut, ya, atau dia meninggal, 10 malaikat. 10 malaikat turun sampai dia itu nyolatin juga, masya Allah. Sayang kalau itu kita nggak manfaatkan. Gratis potong-potong ya. Mereka nggak tahu mungkin, gitu, makanya harus tahu, gitu. Ya, mudah-mudahan kita yang sudah tahu kita amalkan. Apabila kita, keluarga kita ada yang meninggal, bacain Yasin, ya, khususnya keluarga.
jangan ada ya terus ya jangan yang terjadi kan begini, kita melawat ya, Iya. udah keluarganya tidak membacakan apa-apa, di depan pada ngobrol mengopi, masya Allah, iya kan, kurang adab jadinya. Gimana Pak Arno? Ya seperti sama sunnah ya, Nah, itu juga enggak bacakan Yasin. nah, 7 hari, 100 hari, Oke. enggak ada Iya, alhamdulillah. time gitu. ya itu kalau ada sebagian sahabat kita, saudara kita yang muslim seperti itu, ya dia mesti banyak Diingatkan ya. ya banyak menanya harusnya, mungkin dia belum tahu keutamaannya dari tahlil dan gitu loh ya. Jadi kita yang udah tahu ya jangan disia-siakan, Iya. kita manfaatkan menu ini ya. Ya. Hanya itu yang bisa Ya. kami sampaikan. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin, tadi sudah kita dengarkan tausiah Maulidatul Hasanah dari guru kita. Banyak sekali manfaat surat Yasin ya, tadi sudah dijelaskan. Semoga tausiah malam hari ini bisa memberikan manfaat Amin, buat amin, jamaah amin, semuanya. amin. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa juga dukung channel kami ya, supaya bisa lebih meningkatkan dakwah kami lagi kepada jemaah khususnya gitu. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.